Cek rekening Anda. Bansos pensiunan PNS cair. Dikabarkan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos taperum bagi para pensiunan dan ahli waris PNS. Hal ini sebagaimana informasi yang disampaikan BP Tapra di laman resminya beberapa waktu lalu. Untuk mendapatkan bansos ini, pensiunan atau ahli waris disarankan untuk mengecek halaman tapra.go.id. Di laman itu, Anda dapat mengunduh surat pernyataan sebagai syarat pencairan. Direktur Operasi Pengerahan Dana BP Tapra, Budi Santoso menjelaskan, pengembalian dana taperum pensiun atau bansos akan dilaksanakan mulai minggu kedua. Artinya pencairan dana ini akan dilakukan jika tidak ada hambatan. Pihaknya akan mentransfer langsung pengembalian dana bansos ini ke nomor rekening milik pensiunan tersebut. BP Tapra bekerja sama dengan PT Taspen Persero dalam proses pencairan dana ini setelah proses verifikasi dan validasi data penghitungan saldo individu PNS. Sebagaimana yang dilakukan oleh PT Taspen Persero dalam melakukan pembayaran pensiun, sehingga PNS pensiun tidak perlu datang untuk melakukan verifikasi ke kantor layanan BP Tapra, katanya dalam pengumuman resmi di laman tapra.go.id. Pihaknya menghimbau bagi ahli waris PNS pensiun yang datanya sudah tidak tercatat pada basis data PT Taspen, proses pengembaliannya akan dilaksanakan dengan bekerja sama melalui perbankan, kementerian atau lembaga, dan institusi terkait lainnya. Untuk proses pengembalian dana taperum kepada pensiunan dan ahli waris tidak memerlukan kehadiran secara langsung di kantor BP Tapra. Namun ternyata tidak semua pensiunan PNS dapat pengembalian dana ini. Ia mengatakan PNS yang pensiun sebelum Mei 2019 sudah memperoleh dana taperum. Bansos taperum PNS yang dikembalikan itu telah memperhitungkan manfaat bantuan yang pernah diterima selama menjadi peserta BP Taperum, PNS Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Dengan kata lain, katanya dana taperum hanya diberikan pada PNS yang pensiun pada periode 2019 hingga Desember 2020. Untuk dapat bantuan ini, calon penerima harus mengunduh surat pernyataan. Selain itu, para calon penerima juga harus menyiapkan dokumen. Sejumlah dokumen yang wajib dilengkapi pensiunan sebagai berikut: KTP, SK pensiun, nomor rekening bank. Untuk ahli waris pensiun juga memerlukan beberapa persyaratan tambahan, seperti surat kuasa bermaterai, KTP ahli waris, surat keterangan ahli waris. Jika ada pernyataan dan pengaduan, pihaknya menghimbau agar dapat menghubungi layanan informasi. Salam dari BP Tapra. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo memastikan dana pensiun PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk membahas detail, katanya. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos, sehingga ini belum sempat dibahas tuntas. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya.
Selain itu, skema terbaru ini juga akan mengurangi beban APBN. Saat ini APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Arya menyebutkan pembahasan skema pensiun puli pundit masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan, namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Skema dana pensiun PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dengan dana anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara dengan skema puli pundit, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema puli pundit selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kedepan sistem ini diubah, puli pundit PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji, sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pay As You Go, kata Bima. Skema Dapun PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016 sampai 2018 Asman Abnur sebelumnya lengser dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun puli pundit adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai 4.000 US per bulan, sementara uang pensiun yang diterima 350 US per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya mengutip dari CNBC Indonesia. Bahkan tak menutup kemungkinan pensiun pegawai negeri sipil atau PNS mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar. Berbicara saat penandatanganan komitmen pembangunan